KPK menahan Cul Malarangeng dalam kasus suap proyek Pusat Pelatihan Olahraga Hambalang. Penahanan Cul membuka kembali kotak Pandora korupsi mega proyek senilai 1,2 triliun rupiah. Pelaksanaan Pilkada Serentak 2017 yang tinggal menghitung hari masih menyisakan sejumlah masalah. Salah satunya masih banyaknya warga yang belum masuk daftar pemilih. Dewan Pers mulai memverifikasi dan sertifikasi media massa. Seperti apa proses standar verifikasi yang ditetapkan oleh Dewan Pers dan apakah proses verifikasi efektif meredam penyebaran hoaks di media online abal-abal? Selamat sore pemirsa, inilah Prime Time News. Memberi makna pada sebuah berita, kami akan memberikan informasi kepada Anda terkait beberapa agenda utama hari ini. Kami berdua, saya Kania Sutisnawinata. Ya, dan saya Fitri Megantara, kami akan menemani Anda selama 90 menit ke depan. Agenda pertama hari ini adalah mengenai kesiapan Pilkada Serentak 2017. 9 hari menjelang Pilkada Serentak masih ada pemilih yang belum terdata karena belum memiliki IKTP. Bagaimana upaya pemerintah dan KPU dalam mengantisipasi masalah ini? Dan agenda kedua, pemirsa, proses sertifikasi media massa maksud saya masih belum efektif dalam memberantas berita palsu atau hoax. Persebaran berita hoax masih marak terutama menjelang Pilkada. Agenda yang ketiga adalah mengenai kebijakan larangan visa 7 negara muslim ke Amerika Serikat dibatalkan oleh Pengadilan Federal. Kebijakan yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu dianggap tidak sesuai dengan konstitusi. Pemirsa, inilah Prime Time News selengkapnya. Syukur alhamdulillah. Hari ini telah diputuskan untuk memulai masa penahanan. Masa yang sudah saya tunggu sekian lama. 5 tahun terkatung-katung. Tersangka korupsi proyek sarana pendidikan olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Andi Zulkarnain Malarangeng beberapa saat lalu akhirnya ditahan oleh KPK. Pria yang akrab dipanggil Cul Malarangeng itu mengaku bersyukur setelah penantian panjang untuk ditahan. Setelah menjalani pemeriksaan sekitar 2,5 jam lalu, Cul Malarangeng keluar gedung KPK dengan menggunakan baju tahanan KPK. Cul mengaku bersyukur karena penetapan tersangkanya sudah lebih dari setahun dan telah 4 kali perpanjangan pencekalan ke luar negeri. Cul telah menyandang status tersangka korupsi Pusat Pendidikan Hambalang sejak 21 Desember 2015. Cul menyusul kakaknya Andi Alfian Malarangeng yang telah divonis 4 tahun penjara dalam kasus Hambalang. Cul menyambut penahanannya sebagai berita gembira. 4 kali 6 bulan barangkali. Ya. Setahun ini tersangka juga begitu lama menunggu. Ya. Syukur alhamdulillah. Hari ini telah diputuskan untuk memulai masa penahanan. Masa yang sudah saya tunggu sekian lama. 5 tahun terkatung-katung. Dicekal sudah 2 kali 6 bulan, 4 kali 6 bulan barangkali. Ya. Setahun ini tersangka juga begitu lama menunggu. Ya. Januari tahun lalu saya minta segera ditahan, biar argo jalan, agar saya segera bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan keadilan. Tersangka kasus korupsi pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional Hambalang, Andi Zulkarnain Malarangeng alias Cul Malarangeng resmi ditahan oleh KPK. Kita langsung bergabung dengan Humaira Balkis yang saat ini berada di gedung KPK Jakarta. Balkis, apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan KPK untuk menahan Cul Malarangeng hari ini? Penanganan dugaan korupsi di proyek pembangunan P3SON di Hambalang, Jawa Barat memang menjadi prioritas kerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk tahun 2017 ini. KPK sudah memiliki cukup bukti untuk resmi menahan salah satu tersangka yaitu Andi Zulkarnain Malarangeng atau Cul Malarangeng mulai hari ini. Hingga tanggal 25 Februari 2017 mendatang, Cul akan ditahan di rutan KPK cabang Podam Jaya Guntur.
KPK fokus mendalami peran Choel Malarangeng dalam kasus ini, mengingat Choel adalah adik kandung dari mantan Menteri Pemuda Olahraga Andi Alfian Malarangeng. KPK juga terus mendalami pertemuan-pertemuan antara Choel Malarangeng dengan beberapa pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan Hambalang sejak penyidikan terhadap kasus ini dimulai. Saat keluar dari gedung KPK sebagai tahanan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi, Choel mengatakan ia bersyukur karena penahanan ini adalah hal yang ia harapkan sejak ia ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2015 yang lalu. Dengan penahanan ini, ia berharap dapat segera mendapatkan keadilan hukum. Kania dan Fitri. Ya, Balkis, dalam kasus Jul sebagai penerima suap, sejauh mana bukti yang dimiliki oleh KPK untuk menarik benang merah dengan terpidana lain yang telah divonis dalam kasus korupsi Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga di Hambalang ini? Ya, kesaksian Choel Malarangeng dalam salah satu persidangan Andi Malarangeng pada Mei 2014 lalu yang mengaku bahwa ia menerima uang senilai $550.000 Amerika dari Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora saat itu, yaitu Deddy Kusdinar, serta Rp2 miliar dari Dirut PT Global Daya Manunggal yang merupakan salah satu perusahaan subkontraktor proyek Hambalang, yaitu Herman Prananto, menjadi keyakinan kuat dari KPK bahwa Choel Malarangeng dapat membuka informasi mengenai keterlibatan pihak lain yang hingga saat ini belum terdeteksi. KPK terus mengumpulkan bukti dan mendalami informasi untuk dapat menarik benang merah dalam penanganan kasus pembangunan P3SON di Hambalang, Sentul, Jawa Barat. Hasil penyidikan KPK dalam mendalami kasus ini ada 6 orang yang terlibat, yaitu mantan Menteri Pemuda Olahraga Andi Malarangeng, kemudian Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora saat itu Deddy Kusdinar, Direktur Utama PT Dutasari Citra Laras Mahfud Suroso, dan 3 orang lainnya yaitu Teuku Bagus Muhammad Nur serta Anas Ubaningrum dan juga Andi Zulkarnain Malarangeng atau Choel Malarangeng sendiri. Proyek P3SON di Hambalang dimulai pada era Menpora Andi Malarangeng dan mendapatkan alokasi dana APBN senilai 1,2 triliun rupiah. Proyek yang direncanakan selesai selama 3 tahun ini kemudian mangkrak hingga saat ini karena kasus ini sedang diusut oleh KPK. Pada 30 Maret 2016 yang lalu di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, BPK menyebutkan dari hasil audit investigasi yang dilakukan pihaknya pada 2012 untuk mangkraknya kasus Hambalang ini ada kerugian yang dialami negara sekitar 243 miliar rupiah. Kemudian pada 2013 total kerugiannya meningkat menjadi 463 miliar rupiah. Untuk Choel Malarangeng, adik kandung dari Andi Alfian Malarangeng, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada Desember 2015 yang lalu karena disangka memanfaatkan jabatan kakaknya untuk meraup untung dari proyek P3SON di Hambalang. Choel dijerat pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kania dan Fitri. Ya, baik, terima kasih Balkis. Pemirsa, demikian laporan langsung Humaira Balkis dari Gedung KPK Jakarta. Pemirsa, Andi Zulkarnain atau Choel Malarangeng menjadi satu-satunya tersangka korupsi proyek Hambalang yang kasusnya belum dibawa ke meja hijau. Sebelumnya proyek yang menelan biaya 1,2 triliun rupiah ini menyeret 4 petinggi Partai Demokrat ditambah belasan nama pihak swasta. 1,2 triliun rupiah uang rakyat mengalir ke proyek pembangunan pusat pelatihan dan pendidikan olahraga Hambalang, Jawa Barat pada 2010 lalu. Namun uang yang dikucurkan dari APBN 2010 melayang percuma karena mega proyek ini justru menjadi bancaan korupsi. Tidak tanggung-tanggung, proyek di era Menpora Andi Malarangeng ini menyeret 5 petinggi Partai Demokrat dan belasan nama lain. Mulai dari Ketua Umum Anas Urbaningrum, Bendahara Umum Muhammad Nazarudin, Wasekjen Angelina Sondah, Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus Menpora Andi Malarangeng, dan Andi Zulkarnain atau Chul Malarangeng. Chul disebut berperan sebagai perantara pemberian uang 2 miliar rupiah dan 550.000 US dollar kepada kakaknya yang saat itu Menpora Andi Malarangeng.
Uang diberikan agar salah satu perusahaan subkontraktor dapat mengerjakan proyek Hambalang. Penanganan kasus Hambalang ini kan memang nampaknya dari fakta-fakta persidangan, kesaksian, kemudian juga pemeriksaan, keterangan beberapa bahkan tersangka misalnya, masih ada beberapa aktor lain yang juga belum tersentuh. Korupsi mega proyek Hambalang menjadi salah satu kasus yang mendapat sorotan oleh banyak pihak, terutama di Komisi Hukum DPR. Dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR dengan KPK Januari lalu, Komisi 3 menagih KPK untuk dapat menuntaskan kasus-kasus lama. Sementara mega proyek Hambalang yang mangkrak sejak 2012 akibat skandal korupsi rencananya akan dilanjutkan paling cepat pada 2018. Sebelumnya Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menteri telah mengecek langsung lokasi tersebut. Tim Liputan, Metro TV. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News. Sesaat lagi kami masih akan hadir kembali dengan informasi lainnya, antara lain pelaksanaan Pilkada serentak tinggal 9 hari lagi. Bagaimana KPU menyelamatkan hak politik warga yang masih terpasung persyaratan seperti belum memilih. Sesaat lagi.